Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu semua. Seperti janji saya kemarin, kita akan mentutorialkan bagaimana caranya membuat media pembelajaran interaktif melalui Mentimeter. Bapak Ibu semua, karena semalam Bapak Ibu sudah mengikuti pelatihannya dan juga sudah mendaftar, sekarang kita masuk saja, klik Google Chrome sebagaimana ada di laptop Bapak Ibu semua, dan kita akses ke email yang sudah terhubung dengan Mentimeter kemarin yang sudah kita daftarkan. Ya, Bapak Ibu silahkan klik aja lagi Mentimeter, lalu ambil yang bagian atas Mentimeter Interactive Representation. Kalau sudah mendaftar, maka kita tinggal klik yang My Presentasi. Baik, Bapak Ibu semua, eh, karena kita sudah membuat akun sebelumnya dan juga untuk membuat presentasi ulang, maka yang perlu kita pahamkan bersama-sama adalah Bapak Ibu harus mempersiapkan bahan materinya terlebih dahulu. Ya, bahan materinya di sini saya menyiapkan sebuah bahan dari presentasi salah satu buku ya yang sudah disediakan. Kita ambil aja dulu untuk contoh. Di sini materinya kelas 11 ya, tentang ancaman terhadap integrasi nasional. Oke, Bapak Ibu semua, pertama yang kita lakukan adalah kalau Bapak Ibu ingin membuat ini khusus kelas 10, maka kita buat foldernya terlebih dahulu. Jangan buat presentasinya, buat foldernya terlebih dahulu. Foldernya namanya PPKN kelas 11, ini karena kelas 11 ya. Ya, ini kelas 11, kita create folder. Nah, sekarang kelas 11 sudah ada dan 0 presentasi. Yang lainnya ada presentasi ya. Di sini 0 presentasi. Lalu kita klik kelasnya. Nah, di dalam kelas ini Bapak Ibu semua silakan klik new presentasi. Lalu buat presentasi 11 IPA misalkan ya Bapak Ibu semua. 11 IPA. Lalu dia akan membuat presentasinya secara langsung. Tapi ini dalam bentuk blank ya, kosong seperti itu. Nah, ini tampilan awalnya Bapak Ibu semua dari yang ingin kita buat. Mentimeter ini tidak ada jauh berbedanya dengan presentasi dari PowerPoint, tapi yang membuat Mentimeter ini unggul adalah di mana PowerPoint tersebut bisa ada feedback daripada siswanya terhadap pembelajaran yang kita lakukan. Ini menjadi positifnya dari Mentimeter ini, sehingga interaktif antara siswa dan guru itu terbangun. Seperti itu Bapak Ibu. Karena kalau presentasi aja kita hanya menjelaskan apa yang ada di presentasi, tapi tidak bisa mengambil umpan balik yang sudah kita sampaikan tadi. Di sini kita bisa mengambil umpan baliknya Bapak Ibu. Pertama yang kita siapkan adalah ini, kita klik aja new slide di sini Bapak Ibu. Atau saya kenalkan terlebih dahulu. Di sini ada new slide, ada import, bagaimana cara mengimport, tapi ini berbintang artinya berbayar Bapak Ibu. Ada example, ada tema, ada setting. Nah, yang kita gunakan tuh nanti tema example. Nah, Bapak Ibu, kita klik aja new slide. Ini kita mau buat slide di awal. Kalau slide di awal tuh kan harusnya judul ya, judul dengan gambar dan tema. Maka di sini ini ada tiga ya Bapak Ibu, ada tiga kategori. Pertama popular question type, lalu ada quizzes dan juga content slide. Jadi kita buat di awal itu adalah content slide karena kita ingin buat konten ini terlebih dahulu. Kalau langsung pengen menjadi warnanya kan putih nih Bapak Ibu, kita ingin mau jadi warna dulu lah supaya lebih hidup, maka kita klik aja temanya. Nah, di sini ada tema berbayar, ada tema yang gratis. Di sini banyak ada tema gratis. Kita ambil yang emas nih aja warna temanya. Nah, Bapak Ibu semua, ini warnanya sudah ada ya, sudah ada dan ini kodenya sudah ada. Kemarin Bapak Ibu nanya mana kodenya, di sini ada kodenya. Dan kode ini bertahan 2 hari, Bapak Ibu. Tapi nggak apa-apa karena 2 hari setelah digunakan. Sekarang di sini kan slide with heading, artinya di sini nih kita lakukan perubahan. Apa judulnya tadi? Ancaman. Ya, kita buat huruf besar ya. Ancaman terhadap NKRI. Itu aja dulu kita buat. Lalu di bawahnya kelas berapa? Atau PKN kelas 11 IPA.
Nah, ini tampilannya Bapak Ibu. Tampilannya untuk sementara seperti ini. Ini standarnya. Lalu ini kan ada image, berarti kita boleh memasukkan gambar. Silahkan klik dan klik nih. Nah, tadi yang saya katakan bahwasanya Bapak Ibu harus sudah mempersiapkan gambar yang atau bahan-bahan materinya. Itu Bapak Ibu. Sini kita ada beberapa macam gambar. Kita ambil salah satu gambarnya ini. Eh, faktor penghambat nih. Kita ambil gambarnya, save saja langsung. Maka akan timbul gambar untuk presentasi kita, Bapak Ibu. Ini jaringan agak lambat ya Bapak Ibu, mohon maaf. Nah, muncul dia di Bapak Ibu di sampingnya. Di sini tempat gambarnya. Nah, itu dia. Lebih terlihat menarik bukan? Ya, kalau mau diganti-ganti seperti apa ini? Kan ada konten nih Bapak Ibu, ada custom. Kita klik custom. Lalu di custom ini kita checklist-checklistkan aja. Lalu di sini ada kayak seperti ini. Nah, ada seperti ini, ada seperti ini, ada yang seperti ini. Nah, kebalikannya. Tinggal bagaimana Bapak Ibu ingin dan rapi aja. Tapi kita ambil yang seperti ini dulu ya Bapak Ibu. Kalau untuk tulisannya, terlalu kecil tulisannya kita tambahkan. Klik satu, klik dua. Nah, cukup. Dia cuma batas dua kali Bapak Ibu. Tapi ini sudah cukup, lebih dari cukup untuk pembelajaran kita Bapak Ibu. Kalau sudah, nah, gimana cara absensinya Bapak yang kemarin love dan like? Nah, ini sini ada love saya centang, lalu like saya centang. Maka akan ada tampilan di sini love dan like di sini nih Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu akan melihat ketika sudah selesai. Nah, ini slide pertama sudah selesai nih. Ini slide pengantar sudah selesai. Lalu kita lanjut slide kedua, new slide. Nah, slide kedua kita ingin kayak ada interaktif langsung nih. Kita ingin ada interaktif langsung Bapak Ibu. Maka kita ambil yang populer. Kita ambil yang inilah, yang word cloud. Kita ambil dan kita buat pertanyaannya eh, apa motivasi Anda hari ini? Nah, jadi kan sebelum kita mau mulai pembelajaran itu kita kayak bertanya, apa motivasi Anda hari ini? Lalu di sini ada entry-nya ada tiga, berarti satu anak ada tiga jawaban yang dia akan berikan. Tapi kita bisa batasi jadi dua, bisa batasi satu, atau kita mau perbanyak sampai 8 juga boleh Bapak Ibu. Sampai berapa aja boleh, tapi kita batasi aja setiap anak itu tiga lah motivasinya hari ini, kayak gitu. Boleh kita masukkan gambar, boleh juga Bapak Ibu kita masukkan gambar, tapi di sini saya nggak mau dulu, ya. Dan ini ekstrak waktunya nggak usah, biar aja, biar mengalir seperti itu Bapak Ibu. Nah, setelah itu semua, kita masuk slide yang kedua. Slide kedua, kita masuk lagi ke pembahasan, karena kan kita mau buat presentasi kita hidup di dalam pembahasan ini. Kita masuk ke terserah Bapak Ibu bisa gambar atau tapi saya masih heading lagi karena heading ini paling normal untuk mempresentasikan. Nah, kita ambil dari presentasi kita di awal. Di sini adalah tentang ancaman. Ancaman kita copy aja, Ctrl C, bold, lalu kita pastekan di sini. Nah, sudah ada tuh. Baru headingnya Bapak Ibu tinggal ambil lagi di sini. Ambil aja. Ini sebagai informasi dalam pembelajaran kita. Nah, sudah ada Bapak Ibu, kecil tulisannya, ya, kecil. Nanti kita tambahkan biar besar. Di sini kita tinggal tambah jadi besar. Nah, sekarang sudah terlihat lebih besar. Kita ingin masukkan gambar sedikit di sampingnya, maka kecil seperti ini. Gambar lagi, ya, kita masukkan gambar yang kita inginkan Bapak Ibu. Sama seperti yang di awal ya Bapak Ibu. Ancaman kita buat ancaman. Ya, saya lupa menyiapkan gambar ancaman, foto saya aja lah ya, foto saya jadi ancamannya. Ya, kita buat aja foto saya. Ya, ancaman terhadap integrasi nasional. Nah, ini nih kita ambil gambarnya sudah muncul. Nah, ketika sudah muncul seperti ini, ya kita kembali ke konten. Sudah ada, kita tambahkan lagi like-nya.
Mana tahu ada yang mau nge-lag kan. Yang ini tadi juga kita tambahkan lag-nya boleh di bawah. Oh nggak ada, ternyata langsung ya di sini aja. Nah udah cukup nih di awal pembuka sebagai apa namanya stimulus bagi anak-anak. Lalu selanjutnya apa lagi? Selanjutnya ya kita buat lagi seperti yang sama, heading lagi atau paragraf. Paragraf boleh. Nih kita masukkan ke paragraf. Nah, kalau paragraf ini kan dia panjang ya Bapak Ibu ya. Jadi coba kita ambil lagi slide yang kedua. Slide yang kedua ancaman bidang ideologi. Atau gini aja Bapak Ibu. Nah, kita ambil copy ancaman integrasi internasional. Nah, kita ambil di sini newsletnya yang ini aja Bapak Ibu. Yang nih bullet. Ya, karena kita mau mempersingkat nih Bapak Ibu. Saya mau mempersingkat materi kita. Contohnya ancaman terhadap integrasi nasional itu ada 7 misalkan. Pertama, ancaman di bidang ideologi. Ya, ingat ya Bapak Ibu, IPO-Leksos berangkam ideologi, politik, sosial. Tambahnya di sini, Bu. Budaya, IPO, oh, ada yang ketinggalan. Sini, ekonomi. Ya, tinggal tarik aja sebetulnya. Bapak Ibu semua tinggal ditarik ke atas. Nah, Ipolek Sosbud Han. Han lagi. Pertahanan, keamanan. Keamanan. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi, ancaman terhadap internasional itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Seperti itu. Tambahkan lagi gambarnya? Boleh kita tambahkan gambarnya lagi Bapak Ibu. Ancaman, kita ada di sini ada gambar Garuda, kita masukkan Garuda. Nah, sudah. Jadi, ini bagaimana cara memasukkan materi dalam pembelajaran kita Bapak Ibu. Selanjutnya kita custom aja ya, jadi biar lebih menarik gitu tampilannya. Dia dibuat belakangan seperti ini. Ya, setidaknya kita sudah membuat dan ini sudah bagus Bapak Ibu. Modelnya sudah bagus. Nah, lalu apa yang kita lakukan selanjutnya? Ini sudah nih, materinya sudah ada. Lalu kita ingin ada feedback dari anak-anak gitu. Lalu masuk ke kuis, kita mau feedback dari anak-anak itu ada. Maka yang kita lakukan adalah kita boleh nih ada multiple choice. Ya, tapi kita ambil yang slide ini aja dulu. Nah, ini multiple choice bisa juga. Nah, Bapak Ibu semua buat aja di sini pertanyaannya seperti ini ya Bapak Ibu. Oke, kita contohkan aja ya. Pertanyaannya adalah ancaman, misalnya ancaman yang berkaitan dengan maraknya produk asing di Indonesia merupakan ancaman di bidang titik-titik. Nah, kira-kira jawabannya apa nih Bapak Ibu? Kita buat aja kayak opsinya. Pertama, ancaman di bidang ideologi. Kedua, di bidang ekonomi. Ketiga, di bidang keamanan. Ini kalau 3, kita buat 4 lagi boleh. Di bidang budaya. Nah, bagaimana cara membuat, mana jawabannya, kunci jawabannya Bapak Ibu? Cara buat kunci jawabannya adalah, ini kan ancaman yang berkaitan dengan maraknya produk asing di Indonesia merupakan ancaman di bidang ekonomi ya Bapak Ibu ya. Diklik aja di sini checklist, nah maka jawabannya sudah ada nih. Checklist ekonomi. Kalau Bapak Ibu mau gambarkan gambar, boleh juga masukkan gambar di sini. Lalu yang bagian membuat anak-anak shock therapy atau ingin cepat-cepat menyelesaikan adalah di sini interaktifnya Bapak Ibu. Waktu mereka menjawab. Karena kita sudah mempelajari semua, waktu mereka menjawab kita buat 15 detik. Seperti itu Bapak Ibu. Selanjutnya sudah ada, kalau Bapak Ibu pengen memasukkan musik juga boleh. Di sini ada musik pilihannya. Contohnya ya, salah satunya. Oke,
Oke, di situ salah satunya adalah apa? Supaya ketika anak-anak mengerjakan, dia mendengarkan musik, ya slow gitu. Pelajaran kita jadi interaktif yang slow gitu, Bapak Ibu semua. Nah, itu harapannya Bapak Ibu. Di sini kan sudah ada kuncinya itu ekonomi, tapi di anak-anak tidak akan tahu itu Bapak Ibu. Selanjutnya, kita sudah dapat nih, sudah selesai satu soalan, dan kita tambah lagi newslet Bapak Ibu. Newslet yang kedua, kita buat tipe answer boleh. Tipe answer ini apa Bapak Ibu? Tipe answer ini adalah tipe pertanyaan yang sifatnya itu seperti esai. Nah, boleh Bapak Ibu esai. Esainya seperti apa kita buat? Eh, permasalahan yang diakibatkan oleh eh, perundungan terhadap terhadap teman sebangku merupakan ancaman yang paling berbahaya adalah pokoknya gitu ya. Ancaman paling berbahaya bukan ancaman berbahaya. Merupakan ancaman yang paling ya betul sih berbahaya di bidang titik-titik. Boleh Bapak Ibu sempurnakan ya pertanyaannya ya sini karena biar pikir cepat ya. Di sini jawabannya Bapak Ibu bolehlah buat kayak jawaban bidang hukum boleh, pertahanan keamanan tidak. Tapi sebenarnya sebetulnya di bidang sosial budaya, ya sosial atau hukum lebih tingginya. Kalau anak-anak mau analisis bagus, ini di hukum bisa permasalahannya. Ya di bidang sosial. Lalu correct unware berapa banyak mau dikorek, tapi di sini kita buat nih correct answernya adalah sosial. Tapi karena jawaban sosial masuk, buat lagi jawaban kedua. Boleh jawaban kedua yaitu apa? Keamanan. Takutnya setelah anak itu dirundung, bangkit jiwa ininya, jiwa barbarnya Bapak Ibu sehingga keamanan juga bermasalah ya. Nah, seperti itu. Waktu untuk menjawab berapa? 30 detik. Kita persingkat jadi 20 detik. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, pakai musik juga boleh Mas Ian dan ini semua Bapak Ibu. Jadi ingat ya Bapak Ibu, tadi di sini ada ini dia konten-kontennya, ada 100 poin, Wilhon. Ini banyak lagi ini konten yang untuk lebih hardnya. Tapi di sini kita yang santai-santai aja. Ya, di kuisnya itu di mana ini? Dua tipe ini yang kuis Bapak Ibu. Yang di atas ini tidak ada nilainya Bapak Ibu. Nilainya kita cuma ingin melihat interaktif anak-anak. Contohnya ya Bapak Ibu yang ini kayak berapa banyak kayak kurva. Ini ranking, perankingan. Ini Q&A. Tahu ya Bapak Ibu ya? Q&A. Ini open-ended sama kayak Jamboard. Tahu kan Bapak Ibu penggunaan Jamboard? Nah, sama. Jadi kita anggap ini selesai nih Bapak Ibu. Kita anggap selesai. Lalu di belakangnya kita buat nih, nih mana tadi? Ini yang terakhir ya. Kita buat di sini terima kasih. Ya, penutup ya. Terima kasih. Baru di bawahnya bye. Kayak bye Ustadz Amri. Ya, gitu. Ini contohnya aja nih Bapak Ibu. Contohnya, lalu kita buat like. Bapak Ibu kalau mau buat dislike boleh. Mau tahu ada mereka yang nggak suka sama ibu bisa diketahui langsung di situ. Ya. Nah, kalau sudah seperti ini Bapak Ibu, ya, kalau sudah seperti ini, maka yang kita lakukan selanjutnya adalah, nih coba kita lihat presentasinya ya. Ini gambaran yang sudah selesai kita lakukan. Kita lihat dari presentasinya. Mohon maaf nih Bapak Ibu, jaringan. Ya, contohnya dari awal ya Bapak Ibu ya. Kita mulai dari awal. Contohnya adalah dari awal, ini nih gambaran yang akan ada di slide anak-anak.
Ancaman terhadap NKRI kelas 10 IPA, 11 IPA. Lalu kita presentasi apa motivasi antum hari ini. Jadi nanti mereka akan tulis di HP mereka. Selanjutnya nanti mereka, ya, ancaman terhadap internasional itu adalah ancaman supaya untuk bekerja kegiatan tindakan baik dari negeri maupun luar negeri yang menilai atau kebuktian untuk membahayakan keselamatan kita dan sebagainya. Bapak Ibu bisa jelaskannya seperti biasa. Lalu selanjutnya adalah ada beberapa ancaman, boleh sebut angka intinya ada 8 misalkan 7. Selanjutnya sudah setelah kita selesaikan, lalu kita minta interaktif dari mereka. Cara memulainya Bapak Ibu, sebelum ini kok nggak bisa mulai, waiting for flyer. Di sini klik dulu enter Bapak Ibu, di sini klik dulu enter. Kalau sudah diklik enter, maka akan memulai itu, akan memulai pertanyaannya kayak gitu. Ini contoh aja ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau sudah seperti ini gimana? Sudah tersimpan secara otomatis Bapak Ibu. Kita tinggal kembali aja. Kembali. Nah, kalau sudah kembali seperti ini nih project kita tadi Bapak Ibu, 11 IPA. Nah, kalau untuk membuat ada dua IPA-nya Pak, Pak Ustaz, ada dua, ada tiga, kita tinggal klik yang sini tiga titiknya, klik, lalu kita buat itu duplikat. Kita duplikat Bapak Ibu. Kodenya akan beda, tidak akan sama Bapak Ibu. Setelah kita duplikat, nah setelah kita duplikat yang ini Bapak Ibu, kita ganti lagi di sini untuk rename-nya. Ini kelas 11 IPA 2. Ya, kayak gitu. Jadi kayak gini. Jadi IPA 1, IPA 2 gitu Bapak Ibu. Kita lihat ya. Ini kodenya 11 IPA. Itu kodenya di sini 32335807. Lalu kalau yang satunya lagi IPA 2, tadi 33 ya. 335857 gitu. Lalu yang kedua kita lihat kodenya, maaf nih Bapak Ibu agak lambat di jaringan kita. Nah, 5912. Jadi udah memang berbeda kan Bapak Ibu kodenya. Nah, copy terus untuk semester ke depannya atau untuk kelas beda seperti itu. Ini khusus kelas 11 karena ini foldernya di kelas 11. Kalau Bapak Ibu pengen buat dua, misalkan nih malas lagi, tinggal kembali ke belakang. Kembali ke belakang. Ya, oh bukan ini nih, maksudnya kembali ke belakangnya sini, my presentasi. Ini Bapak Ibu semua, tinggal Bapak Ibu klik aja di sini. Eh, ini adalah kalau untuk mengganti namanya lagi, tapi Bapak Ibu sudah ada dua presentasi di dalamnya kan? Nah, bagaimana cara membuat interaktifnya Bapak? Silakan anak-anak Bapak Ibu semua suruh klik di sini menti.com. Tidak lagi Mentimeter tapi menti.com. Lalu klik enter. Nah, disinilah yang kodenya Bapak Ibu, menti.com tadi. Kodenya berapa nanti dimasukkan sini. Coba saya gunakan HP saya ya Bapak Ibu. Untuk menginteraktifkan yang tadi. Sebentar ya Bapak Ibu semua. Kita klik menti.com. Nah, nih Bapak Ibu semua, lihat ya. Bahwasanya tinggal kita memulai. Kita mulai kelas, kita buka kelas PKN 11, kelas 11 IPA 1. Nah, kita memulai. Tapi jangan dibuka di depan anak-anak ya Bapak Ibu ya. Jangan dibuka, ini jangan dalam bentuk koneksi di proyektor. Tapi kalau Bapak Ibu bisa menggunakan apa? Ini kan ada dual aplikat. Bapak Ibu bisa menggunakan extend atau memindahkan layar yang satu ke bagian proyektor. Nah, itu Bapak mungkin lebih mudah untuk mempraktiknya. Tapi di sini kita mulai dulu ya. Kita mulai. Cara memulainya gimana? Langsung memulainya di sini. Present. Kita mulai dulu, tapi kita klik dulu dari yang atas. Kita mulai ya. Present. Anak-anak, anak-anak gitu kan. Di sini Bapak Ibu kan ada Menti nih. Tinggal copy aja nih, copy linknya. Kalau anak bingung, Bapak Ibu bingung Ustazah atau Bapak
nomor-nomornya terlalu banyak, copy aja link ini kirim ke WA grupnya. Tapi kalau tidak ya langsung saja sini kita mulai ya. Kita klik, kita masukkan 3 3233 5807. Kita submit. Nah, di sini tampilan di HP anak-anak akan seperti ini Bapak Ibu. Beda dengan tampilan yang ada di depan Bapak Ibu semua. Tampilannya akan kosong seperti ini. Nah, dia akan lihat nih, lihat materi kita. Lalu yang absensinya bagaimana? Ini, kita klik salah satunya. Suruh anakku mengklik salah satunya. Love. Berarti di sini sudah timbul satu love Bapak Ibu. Tadi sudah timbul satu love ya Bapak Ibu ya. Atau dia mau beri juga, atau lagi mau ngasih love lagi banyak-banyak. Nah, ini Bapak Ibu bisa digunakan semuanya. Tapi yang tetap terbaca itu satu orang, maupun dia pilih ini banyak-banyak tetap satu orang pelatihannya Bu. Jadi aman, ya. Selanjutnya apa? Siapa yang bisa menggerakkan kita sebagai guru di laptop ini? Di laptop ini kita ambil bagian belakangnya, ini kita next slide. Di sini tidak akan terlihat Bapak Ibu. Next slide. Dan selanjutnya adalah, mohon maaf nih Bapak Ibu agak lambat ya. Apa motivasi Anda hari ini? Nah, di dalam ini kan ada tiga nih. Ada tiga. Maka saya jawab, motivasi hari ini adalah lapar. Lapar untuk makan. Oke. Lalu motivasi hari ini adalah butuh gaji. Iya. Yeah. Lalu selanjutnya motivasi hari ini adalah uh, zero to hero. Nah, kan belum ada tuh di layar komputer kita. Ketika anak submit, baru nanti akan muncul di layar kita. Nah, itu Bapak Ibu semua. Ya, muncul tiga. Kalau kebanyakan anak-anak menjawab yang sama, butuh gaji, maka butuh gaji ini yang besar nanti tulisan Bapak Ibu. Nah, selanjutnya apa lagi yang disuruh anak-anak? Anak-anak disuruh, anak nggak usah, biar aja. Nanti Bapak Ibu lagi slide lagi. Baru masuk ke materi. Nah, ini masuk ke materi yang Bapak Ibu bisa sampaikan melalui seperti presentasi biasa. Ya, slide. Nah, tampilan di laptop seperti ini ya. Tampilan di HP seperti ini. Ya, seperti website. Jadi anak-anak bisa membaca. Lalu dia bisa, ini keren nih, like. Nah, di like-nya banyak-banyak nih, bisa terlihat di situ ya Bapak Ibu, di like-nya atau di love-nya seperti itu. Ini seneng nih dengan pelajarannya gitu. Bilang aja, kalau kalian senang dengan pelajaran ini like ya. Kalau nggak senang buat yang dislike. Nah, Bapak Ibu boleh buat seperti itu. Selanjutnya, next slide lagi. Kita sudah tuh ada ancaman di bidang ya polis sebuah hankam sama dengan anak-anak. Lalu masuk ke kuis tadi ya, Bapak Ibu, kuis. Nah, kalau sudah masuk ke kuis ini, Bapak Ibu semua, yang harus kita lakukan adalah pertama, ini anak-anak akan disuruh untuk join dulu. Jadi, anak-anak join terlebih dahulu. Ini jaringan saya yang lambat ya Bapak Ibu ya. Nih, anak-anak disuruh buat namanya Amri lah. Amri, join quiz. Namanya Amri. Nih, gambar Amri. Lalu gimana cara memulainya? Kita klik enter Bapak Ibu. Kita klik enter di sini. Setelah kita klik enter, nah di sini soalnya sudah mulai. Ancaman terkaitan dengan maraknya produk asing di Indonesia merupakan ancaman di bidang kita, anak-anak bisa jawab di sini. Sama seperti Ibu kemarin lakukan, ekonomi. Seperti itu. Oh, ini sudah langsung jawab, dia langsung satu orang timbul di sini Bapak Ibu. 3, 2, 1. Wah, ini dia yang menang adalah ekonomi. Kita next selanjutnya. Ya, nanti ketemuan tuh siapa yang menjawab benar tadi. Ya, yang jawab benar adalah, nah ini dia. Karena waktu tadi sama dengan Kahoot nih Bapak Ibu. Waktunya, kecepatan dia menjawab itu masuk dalam hitungan. Ini mohon maaf ya, internet saya agak lambat nih. Jadi muncul nih mereka semua nih.
Nah, selanjutnya next level. Next level ke soal selanjutnya. Soal selanjutnya ini soal terakhir. Anak-anak akan tahu question 2 of 2. Kita enter dulu, jangan kita tunggu lama-lama. Kita enter Bapak Ibu. Kita enter, lalu tunggu waktunya. Nah, permasalahan yang dikabirkan oleh perundungan terhadap teman sebangku merupakan ancaman yang paling berbahaya di bidang. Di sini kita jawabnya kan esai tadi ya, di bidang sosial. Kita submit. Nah, waktunya masih berjalan tuh. 16. Tapi mohon maaf nih Bapak Ibu, lambat nih jaringan saya. Sehingga nih itu dari tadi putar-putar dia. Nah, ini jawabannya. Ini kan kayak esai ya. Jawabannya seperti ini. Kita next level Bapak Ibu. Jawabannya karena benar, dia naik level. Nih di checklist nih Bapak Ibu. Karena dia jawabannya benar. Nah, selanjutnya tadi yang terakhir slide kita kan terima kasih ya. Artinya pembelajaran kita sudah selesai. Dan anak-anak tadi menggunakan HP-nya nggak fokus yang lain. Pasti akan fokus di game kita tadi. Ya, ini dia game kita tadi. Anak-anak bisa share poin dia di Facebook atau Twitternya. Menandakan kalau dia itu juara seperti itu. Nah, itu dia Bapak Ibu interaktifnya dalam pembelajaran di Mentimeter ini. Ini ya step by step yang sudah saya ajarkan kepada Bapak Ibu semua. Baik Ustaz Amri, terima kasih. Kalau dia suka dengan konten kita, dia like. Nah, dia kasih love seperti itu. Pemenangnya adalah Amri. Kayak gitu Bapak Ibu untuk kegiatan kita. Ini sekali lagi mohon maaf Bapak Ibu, ini jaringan saya ini lambat berputar dia. Sebetulnya ini sudah selesai, di HP saya sudah selesai. Ini ada apa dengan jaringannya? Nah, kita X-kan aja. Nah, ini kita sudah selesai nih Bapak Ibu. Tahap terakhir adalah bagaimana caranya hasil dari presentasi kita tadi kita download. Ya, kayak gitu ya Bapak Ibu ya. Kita kembali ke menu di belakangnya atau menu kelas kita tadi. Oh, ini sorry, look that with exit. Oke, kita terima sorry-nya Bapak Ibu. Jaringan kita ini sedang bermasalah nih Bapak Ibu. Saya nggak pandai bahasa Inggris jadi bingung. Sudah, kita balik lagi ke presentasi tadi. Karena sudah dilakukan nih Bapak Ibu yang tadi kelas 11 IPA, cara downloadnya di sini Bapak Ibu. Nah, di sini kita ambil view result. Kita lihat hasilnya. Kita download bentuknya PDF. Nah, ini yang bisa menjadi refleksi kita, bukti kalau kita sudah melakukan pembelajaran secara interaktif kepada anak-anak kita. Ini dia Bapak Ibu. Slide pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, dan seterusnya. Ini dia ya. Betul ya Bapak Ibu ya? Kita bisa lihat kembali absensi anak-anaknya di sini tadi. Ya. Nah, sepertinya itu aja yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Sudah saya ajarkan step by step untuk menggunakan Mentimeter ini tutorial dari awal penggunaan sampai akhir game ini selesai. Intinya adalah kita siap untuk melakukan perubahan, lalu Bapak Ibu siap juga menggunakan bahan-bahannya sudah disiapkan semua. Ya, ya bahan-bahannya sudah disiapkan semua sehingga memudahkan Bapak Ibu untuk memasukkan presentasi Bapak Ibu ke Mentimeter ini. Jadi sekian dulu Bapak Ibu semua. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Saya Bris Rianto, Guru PPKN SMA IT Alfitia, mengucapkan terima kasih banyak atas kepercayaan yang diberikan. Dan see you next time di kegiatan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.